Jika saya mengatakan bahwa tanggal 7 Oktober adalah hari bersejarah dan hari besar dalam sejarah umat ini, video ini akan dihapus dan mungkin juga saluran channel ini. Karena saya akan dianggap memuji kelompok teroris yang telah membunuh orang-orang tak bersalah dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Namun jika saya mengatakan bahwa saya sebenarnya merujuk pada tanggal 7 Oktober 2001, hari ketika Amerika Serikat mulai menginvasi Afghanistan dan juga membunuh orang-orang tak bersalah serta melakukan kejahatan yang sama mengerikannya. Video ini akan mendapatkan banyak penonton dan saya akan dianggap sebagai pejuang hak asasi manusia yang peduli dengan isu-isu kemanusiaan dan mungkin akan mendapatkan penghargaan. Ini mirip dengan orang-orang di Mesir yang merayakan tanggal 6 Oktober sebagai hari kemenangan melawan Israel. Sementara yang lain merayakan tanggal yang sama karena itu adalah hari ketika Anwar Sadat wafat. Karena dia melakukan perjanjian damai pertama dengan Israel dan untuk pertama kalinya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Aneh bukan? Tanggal yang sama itu menjadi penanda kemenangan dan juga menjadi penanda bagi stagnansi perjuangan Mesir melawan Israel. Pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika Hamas mengumumkan operasi Badai Al-Aqsa, Israel merespon dengan operasi Pedang Besi. Kedua operasi ini masih berlangsung hingga hari ini, hingga setahun kemudian. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, mengatakan pada peringatan 7 Oktober 2024 bahwa serangan pada 7 Oktober adalah serangan pencegahan karena Israel berencana untuk menyerang Gaza dan menghancurkan gerakan perlawanan Palestina selamanya. Maka perang ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika pasukan perlawanan tidak melakukan serangan tersebut, tetap saja perang akan terjadi. Hingga 7 Oktober 2024, gerakan perlawanan Palestina masih menembakkan roket ke Tel Aviv dari Gaza. Dan operasi Pedang Besi masih berlangsung dengan serangan dan pembalasan terhadap warga sipil di Gaza. Perdana Menteri Israel Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa dia ingin mengubah nama perang ini dari Perang Pedang Besi menjadi Perang Kiamat atau Armageddon, yang disebutkan dalam Taurat dan Injil sebagai sebuah pertempuran besar antara Megiddo di Ashkelon dan Yerusalem di tepi barat. Armageddon juga disebutkan dalam Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, yang terkait dengan kedatangan Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam. Nama-nama perang antara gerakan perlawanan Palestina dan Israel selama bertahun-tahun selalu terkait dengan keyakinan agama, baik Islam maupun Yahudi. Misalnya pedang Yerusalem, batu dari Sijil, badai yang memakan, adalah istilah-istilah Islam. Sementara penjaga tembok, awan pilar, dan tebing tenang adalah istilah-istilah Yahudi. Maka jelas bahwa ini adalah perang agama. Tidak peduli bagaimana orang mencoba mengalihkan perhatian dengan politik dan kepentingan. Ini adalah perang agama yang sangat jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Terlihat dari pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak. Dan Anda akan mendukung kata-kata ini karena kontroversial dan bisa dibahas panjang lebar seperti orang yang mengomentari video kami dan mengatakan, musik ini tidak boleh, wahai akhi Muhammad. Saya tahu bahwa musik itu tidak diperbolehkan seperti dia tahu bahwa Hasan Nasrullah adalah penjahat besar yang menumpahkan darah muslim di Suriah. Maka ada yang berkomentar bahwa kata syahid tidak akan membawanya ke surga atau mendapatkan ridho Allah, tetapi itu akan membuat Muslim Sunni mencintai Syiah. Demikian juga orang-orang yang mengatakan bahwa Yahya Sinwar itu teroris, dia tidak masuk surga, dan lain sebagainya. Seolah-olah orang itu tenggelam di dalam lumpur dan hanya bertanya tentang sedikit kotoran di dagunya. Apakah itu juga kotor atau tidak? Ada yang berbicara tentang fitnah-fitnah di sini. Padahal semua orang tahu bahwa para pejuang Palestina hari ini dan saat ini mendukung Iran yang memberi mereka senjata, uang, dan peralatan. Dan karena itu, mereka masih berdiri hingga hari ini dan masih mampu menyerang Tel Aviv. Apakah kita berpura-pura bodoh atau apa? Di tengah-tengah dukungan Iran, Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon, kita lihat apa yang dilakukan Saudi Arabia, yang di sana ada Mekah dan Madinah.
Lihat Raja Yordania dan kurangnya keberaniannya dalam membela Palestina untuk melindungi dan mempertahankan tahtanya. Lihat Mesir, yang bisa kita katakan mempermalukan dirinya sendiri dan diinjak-injak di bawah kaki Israel. Kita tidak perlu lagi berbicara tentang Uni Emirat Arab, karena mereka levelnya sudah lebih tinggi dari itu, dan bahkan sudah bersahabat dengan Israel. Lalu sebagian dari kita mengatakan bahwa Yahya Sinwar, Hamas itu teroris. Mereka cinta perang. Lalu kalau mereka tidak membela diri mereka sendiri, siapa yang mau membela mereka saat mereka ditindas, diperangi, dan diusir dari kampung mereka sendiri? Apakah Anda membela mereka atau diam saja? Jangan berpura-pura adil, kita harus bermain sepenuhnya atau tidak bermain sama sekali. Sepertinya kita perlu belajar dari negara-negara barat yang sangat berkomitmen mendukung Israel. Barat yang berada di benua lain sejak 1948 hingga hari ini tidak pernah meninggalkan Israel dalam setiap serangan, kecuali mendukung mereka dengan dukungan penuh di media, dengan uang, senjata, dan apapun yang mereka butuhkan. Pada tahun 1948 setelah deklarasi negara Israel oleh milisi bersenjata yang merebutnya, Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui mereka hanya 10 menit setelah deklarasi, diikuti oleh negara-negara barat. Dan Anda menyebut saudara-saudara Anda yang seiman dengan Anda sebagai teroris. Sungguh tega. Padahal mereka dizalimi dan diusir dari rumah mereka sendiri. Dan mendukung mereka secara moral saja Anda tidak mau. Pada tahun 1973 setelah Mesir dan Suriah benar-benar mulai maju melawan pendudukan dalam beberapa hari pertama, dukungan tak terbatas dari Amerika pun datang dalam operasi Nickel Grass yang terkenal, di mana Amerika Serikat memberikan 22.000 bantuan dan membalikan keadaan untuk keuntungan Israel. Ya, kita menang dalam peristiwa 6 Oktober yang menyedihkan seperti yang mereka ajarkan kepada kita. Dan dengan semua keadaan ini, saudara-saudara Anda dalam agama yang sama dengan Anda, keluarga Anda sesama Muslim, dan darah mereka adalah darah kita juga. Mereka mengatakan kami dibom di utara Gaza dan di Kem Jabalia selama 3 hari atau 4 hari. Dan Anda meninggalkan mereka di sana dan terus berkata, itu karena kalian teroris. Sungguh memalukan, sangat memalukan. Demi Allah, ini adalah pemandangan bumi dari atas, seperti yang diciptakan Tuhan. Tidak ada garis-garis batas antara negara. Perancis atau bendera berwarna, dan Anda bahkan tidak memilih warnanya. Dari sudut pandang saya, ini bukan negara, tetapi pangkalan militer barat yang ditempatkan di Timur Tengah untuk menghentikan kemajuan umat Islam, untuk menghina umat Islam, yang sesungguhnya besar dan kuat, dan untuk melemahkan citra umat Islam, agar kata-kata orang-orang barat tetap didengar. Itu sebenarnya adalah pangkalan militer terbuka yang dipelihara oleh Israel dengan bantuan militer Amerika Serikat sebagai negara besar pada zaman ini. Semua itu untuk menghina kita dan menghancurkan kekuatan kita, serta membuat kita berada di bawah kendali mereka. Kita tidak sedang berbicara tentang satu negara saja. Orang-orang ini sedang berperang, dan Anda berbicara tentang pangkalan militer. Ya, ini adalah pangkalan militer orang-orang barat yang berniat menguasai bangsa lain dengan kekerasan. Orang-orang barat menaruh orang-orang di sana sama seperti negara-negara mereka memerangi tanah-tanah umat Islam dalam perang salib berabad-abad yang lalu. Mereka adalah orang-orang dari perang salib pertama, kedua, dan ketiga hingga yang ke-9 yang pernah ada di masa Salahuddin dan yang lainnya. Merekalah yang menempatkan orang-orang Yahudi di sana, di antara para Zionis, gudang senjata yang sangat berbahaya dengan kemampuan penghancuran yang tinggi, dengan dukungan teknis serta logistik dari agen intelijen dari negara-negara barat. Ketika semua ini terjadi dan mereka menerima tamparan keras pada tanggal 7 Oktober, maka wajar bagi mereka untuk menjadi gila dan kembali membantai orang-orang lemah dari bangsa kita sendiri, dari umat Islam. Seperti yang dilakukan Richard the Lionheart sebelumnya, pada 20 Agustus 1191, ketika dia membunuh 2.000 orang sipil yang tak berdaya sebagai balasan kepada Salahuddin dan para pengikutnya yang tidak bisa ia kalahkan. Kita harus tahu bahwa kita menyaksikan sebuah pertarungan besar, dan musuh-musuh Islam tahu bahwa dalam perang berbagai kemungkinan dapat terjadi.
Lihatlah efek dari 7 Oktober dan bagaimana isu Palestina setelahnya menjadi tren nomor 1 di seluruh dunia, setelah sebelumnya dianggap sebagai isu yang sudah mati dan dilupakan. Perhatikan kerugian ekonomi Zionis dan tambahkan juga isolasi internasional yang mereka alami. Kecuali tentu saja dari ibu mereka, Amerika, Inggris, dan beberapa negara yang sejalan dengan mereka. Dengarkan kata-kata ini dengan hati Anda dan arahkan kekuatan kepada musuh-musuh Anda, bukan ke arah saudara Anda sendiri. Karena ini adalah perang eksistensi. Betapa banyak orang yang menilai sebuah pernyataan yang benar sebagai pernyataan yang salah. Hal itu karena mereka gagal memahami. Para pengecut melihat ketidakmampuan sebagai alasan yang pintar, dan ini adalah tipu daya dari sifat yang rendah diri. Setiap keberanian dalam diri seseorang merupakan suatu kemuliaan, dan tidak ada yang seperti keberanian dalam diri orang yang bijaksana. Jika kamu mengambil resiko untuk kehormatan yang dicita-citakan, maka jangan puas dengan apa yang ada di bawah bintang. Karena rasa kematian dalam hal yang hina sama saja dengan rasa kematian dalam hal yang mulia. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.